Siapa yang bilang bikin website jualan harus ribet-ribet, ribet-ribet harus coding, ribet-ribet harus urusin server, biayanya yang mahal. Hah, kalian mungkin belum tahu tools ini ya bangku. Sebenarnya ada dua cara nih untuk bikin website. Cara yang pertama itu cara yang pakai coding. Ya biasalah, pakai HTML, CSS, JavaScript, dan juga kawan-kawannya yang banyak. Terus cara yang kedua itu kita bisa pakai yang namanya CMS. Apa itu CMS? CMS itu kependekan dari Content Management System. Dimana dengan CMS ini kalian bisa bikin website cuman tinggal drag and drop doang. Biasanya kalau misalkan website yang ingin kalian buat itu nggak terlalu kompleks, pengen bikinnya cepat gitu ya, nggak perlu ribet-ribet buat ngoding, nggak perlu rudet buat ngurus server, kayaknya pakai CMS ini udah sangat powerful banget, sudah sangat cukup banget. Contohnya kayak website yang kece ini nih. Ini dibuat sepenuhnya pakai WordPress dengan bantuan adanya asisten AI. Pokoknya buat kalian yang pengen bikin website sekece tadi, yang tinggal drag and drop tanpa ada skill coding, ikutin aja tutorial ini sampai akhir dan insya Allah kalian bakalan mendapatkan website yang keren sekece tadi. Oke teman-teman, jadi ada beberapa hal dulu nih yang harus kalian persiapkan dulu sebelum kita mengikuti tutorialnya. Kita butuh yang namanya hosting dan juga domain. Nah, apa sih itu hosting dan juga domain? Nah, hosting itu adalah tempat di mana website kita disimpan nantinya. Nah, kalau misalkan domain itu adalah nama dari website kita. Nah, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan sebuah layanan hosting dari Biznet.io. Kita akan menggunakan produknya yaitu Neo WordPress. Nah, jadi Neo WordPress ini adalah WordPress hosting Indonesia yang terjangkau ya, teman-teman. Mulai dari 50.000, teman-teman udah bisa bikin website yang keren nantinya. Terus teman-teman juga kenapa pakai produk Neo WordPress buat teman-teman yang nggak pengen ribet urus-urus server gitu ya. Nah, ini sangat cocok banget Neo WordPress buat kalian. Dan tenang, dia pakai infrastruktur berbasis Kubernetes ya. Jadi websitenya itu nanti minim downtime, stabil, dan juga nantinya cepat. Nah, untuk cara belinya, ini kalian langsung diarahkan ke bagian web, terus ada Neo WordPress ya. Di sini kalian bisa kasih dulu instance name-nya apa, misalkan Creative Res. Nah, ini terus package-nya kalian pilih yang Neo WordPress. Untuk cycle pembayarannya bisa monthly atau annually. Dan jangan lupa ini wajib dicentang ya. I want to install Extendify. Nah, ini karena Extendify ini adalah AI-nya gitu, ada asisten AI-nya di sini. Jadi kalian wajib dicentang dan nggak rugi juga karena dia free ya teman-teman. Kalau misalkan udah dipilih, kita pilih monthly, tinggal kalian klik next, terus kalian tinggal isi-isi. Terus untuk metode pembayarannya pun cukup lumayan banyak, bisa pakai ATM, bank transfer, dan juga credit card. Kalau misalkan udah, tinggal order, lakukan pembayaran, langsung kita bikin website. Oke, karena di sini gue udah bikin atau beli layanan sebelumnya, kita pergi ke bagian dashboard. Di bagian dashboard ini kita punya yang namanya service yang udah kita beli atau yang kita miliki. Jadi kalau misalkan kalian klik, nah di bagian overview, di sini ada berbagai macam informasi dari service yang kalian miliki. Oke. Nah, terus di bagian bawah yang sangat menarik di sini ada yang namanya enable cache, teman-teman. Nah, jadi dengan cache built-in ini itu tuh dapat mempercepat performa website kalian tentunya. Terus sumber dayanya itu jadi lebih fleksibel dan juga berjalan di Kubernetes. Website kalian itu jadi bakalan lebih stabil dan juga siap tampung jutaan traffic per bulan. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari enable cache ini ya, teman-teman. Kita akan coba aktifkan enable cache dari Biznet.io ini. Ini kalian tinggal pilih TTL in minute-nya mau berapa menit. Tinggal kita kasih sebagai contoh 1440 gitu ya. Tinggal di enable aja, teman-teman. Jadi nantinya website kalian itu jadi makin sat-set aja gitu dengan mengaktifkan yang namanya enable cache ini. Ini kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau misalkan selesai, nanti ada cache has been enabled. Selanjutnya, kita berklik lagi ke bagian overview, karena kita akan mulai bikin website menggunakan Neo WordPress ini, hanya cuma tinggal drag and drop. Caranya kalian tinggal login site-nya aja dulu, terus untuk username dan password-nya bisa kalian lihat di bagian ini nih, ada admin dan juga password. Nah, setelah kalian berhasil login ke WordPress-nya, secara langsung kalian akan diberikan sebuah asisten AI untuk memandu kalian untuk membuat sebuah website yang ingin kalian buat. Nah, contohnya di sini, what is your WordPress site about? Misalkan kita ingin buat website jualan gitu ya. Kita punya produk, terus kita pengen jual secara online. Nah, caranya itu kita tinggal kasih aja, misalkan e-commerce. Ada nggak ya? Bisa nggak? Nah, ini ada e-commerce, ada online store, terus ada gift shop, ada clothing store. Misalkan kita pakai yang mana guys? Clothing store aja deh ya. Jadi toko baju gitu ya. Terus di sini nama tokonya apa? Misalkan Creative Store Cloth gitu ya. Ini namanya sesuai dengan bisnis kalian, tinggal disesuaikan.
Nah, terus di sini ada what are your goal for your website? Apakah website yang ingin kalian buat itu untuk sebuah traffic atau bikin e-commerce, bikin blog atau apapun gitu ya. Ini misalkan kita pengen bikin e-commerce karena kita pengen menjual suatu produk di halaman website ini. Tinggal kita next, terus di sini pick a design for your website. Jadi secara otomatis akan dipilihkan nih kira-kira desain yang cocok buat website kalian tuh yang mana nih. Nah, ini kalian tinggal bisa pilih-pilih aja sesuai dengan keinginan kalian yang dirasa keren gitu ya. Kita pakai yang ini nih. Karena ini terlihat lebih clean dan oke. Tinggal kita klik next. Nah, di sini asistennya juga langsung akan memberikan preview terhadap website yang akan dibuat. Misalkan di sini ada beberapa page gitu ya, ada homepage, ada galeri. Kita bisa lihat dulu tampilan galerinya kayak gimana, ada pricing-nya, ada kontak. Oh, misalkan untuk pricing, ini kayaknya nggak butuh deh ya. Kita boleh uncentang, terus bagian about juga nggak butuh, uncentang juga. Kontak kayaknya nggak butuh, jadi kita cuman pengen ada homepage, galeri, dan juga shop gitu ya. Tinggal klik next. Tunggu sampai AI assistant-nya dibuatkan gitu guys. Ini tunggu dulu beberapa saat sampai selesai. Dan ini nggak makan waktu yang cukup lumayan lama, dan bahkan bisa dibilang hanya beberapa menit teman-teman kalian bisa bikin website yang keren gitu. Cuman klik, drag and drop doang. Oke, websitenya udah berhasil dibuat. Ini dalam hitungan beberapa menit aja udah selesai gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat di bagian sini ada Site Assistant. Nah, ini adalah asisten AI yang dibuat oleh Biznet Gio. Nah, ini yang pertama, set site guide gitu ya. Jadi panduan untuk kita memodifikasi websitenya. Kita coba klik dulu restart gitu ya. Nah, di sini ada beberapa panduan yang bisa kalian lihat. Kira-kira kita bisa ngapain aja. Di sini ada add new page gitu ya. Bisa bikin postingan juga gitu. Tinggal klik next. Ini ada panduannya. Kalau misalkan kalian masih belum pernah sama sekali pakai WordPress, tenang. Dipandu sama asistennya, guys. Nah, terus di sini yang pertama yang harus kita edit adalah edit your homepage. Oke, kita edit homepage kita gitu ya. Kita klik edit now, lalu nanti bakalan diarahkan ke bagian halaman edit. Nah, ini ada bagian home, misalkan bagian home ini kita akan ubah jadi nama toko kita gitu ya. Creative Store. Oke. Terus di sini kita ubah tulisannya sesuai dengan tagline-nya. Kalau misalkan kita nggak paham nih, atau belum punya ide mengenai tagline yang menarik untuk toko online kita atau website yang akan kita buat, kita bisa gunakan bantuan AI dengan cara Ask AI, teman-teman. Nah, ini bisa kalian kasih Ask AI, terus custom prompt, terus kita ketik kira-kira mau apa. Misalkan kita pengen buatkan tagline, dia bisa bahasa Indonesia nggak ya? Kita cobain aja. Tagline untuk jualan baju online. Tagline menarik lah ya. Kayak gini, enter. Tunggu sampai AI-nya menulis, tanpa kita harus berpikir keras, dia juga bisa. Gitu. Oh, dia udah dibuatkan, jadi kita tinggal copy paste aja, teman-teman. Tinggal copy, terus paste di sini. Nah, jadi lebih keren kan? Ini tinggal, kalau misalkan kalian nggak serak juga nih dengan paragrafnya, kalian bisa ask AI juga. Kayak gitu, teman-teman. Nah, terus di bagian bawah, di sini bisa disesuaikan dengan foto-foto dari produk kalian gitu ya. Misalkan gue coba contoh pakai produk baju yang ada di Google gitu ya. Cloth, produk. Ini. Ini gue mau ngasih tahu kepada kalian gimana caranya edit gambarnya gitu ya. Misalkan gue punya gambarnya kayak gini, kita save dulu gambarnya guys ke lokal komputer kita. Save kayak gitu. Terus kita tinggal klik gambarnya, di sini ada replace. Nah, di sini yang menariknya ada AI buat generator image-nya juga. Nah, karena produk itu gua rasa nggak perlu AI buat generate image gitu ya, karena produk itu dibuat oleh kita sendiri atau dipoto oleh kita sendiri, jadi bukan hasil generate AI. Jadi kita upload aja dari library-nya, tinggal klik open, boom, berubah gambarnya gitu. Ini tinggal disesuaikan aja gambar-gambar yang lainnya sesuai dengan produk apa yang ingin kalian jual gitu ya. Misalkan di sini our special product gitu ya. Nah, ini sangat gampang sekali teman-teman, tinggal drag and drop, tinggal ubah kontennya jadi website. Nah, ini ke bawahnya juga banyak section-sectionnya. Kalau misalkan ada section yang kurang nih, kalian bisa tambahin aja ke bagian design library. Misalkan kita pengen nambahin yang namanya social proof atau tim deh. Kita tuh punya tim loh, bikin produk ini otentik loh, kita punya tim yang keren-keren loh gitu ya. Nah, ini kalian bisa tambahin aja
bagian timnya. Misalkan yang ini, bagian tim marketingnya gitu ya. Nanti kita harus ada customer masuk ke halaman website kita, kira-kira harus mengkontak kemana gitu ya. Atau pergi ke toko mana, nah ini bisa ditambahin. Nah, ini sekali lagi tinggal kalian sesuaikan aja, sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini tinggal kalian update, terus selanjutnya lihat view page-nya untuk ngelihat preview dari website yang kita punya. Keren guys, ini cuma tinggal klik, drag and drop, ubah konten, jadi website. Kita pergi ke bagian galeri, tinggal ubah-ubah fotonya ini mah, jadi. Nah, terus di bagian shop, di sini kalian bisa lihat ada daftar produk yang kalian miliki, terus ada juga harganya. Nah, untuk harganya juga kalian kalau misalkan pengen ubah, tinggal di edit page, terus ubah-ubah gitu ya gambarnya. Gambar dan juga harga atau keterangan dari produknya. Gitu, teman-teman, itu dia gimana caranya bikin website, cuma tinggal drag and drop doang gitu ya. Udah jadi website yang sekeren ini, website yang sekece ini. Nah, dari website yang udah kita buat ini, kita akan coba benchmark nih, gimana nih performanya. Jangan-jangan websitenya emang cepat dibuat, tapi performanya malah jelek lagi gitu kan ya. Nah, kita akan coba benchmark deh. Website yang udah kita buat di sini, apakah punya performa yang bagus atau enggak gitu ya. Ini boleh kita benchmark menggunakan sebuah website yang namanya itu page speed. Jadi jangan sampai orang-orang gitu ya yang mengakses website kalian malah balik gitu karena websitenya yang lemot gitu. Kita copy bagian link dari website kalian, tinggal analyze, tunggu sampai analisanya selesai. Untuk benchmarknya di bagian desktop ini cukup lumayan edan banget ya, performance-nya 94, accessibility-nya 98, best practice-nya 100%, dan CEO-nya 92. Ini angka yang bagus banget gitu. Dari sisi performance dan juga kecepatan dalam membuka websitenya, ini cukup lumayan banyak, cukup lumayan cepat gitu ya, 0,3 second, cepat banget malahan mah. Karena ini kita menggunakan layanan dari Neo WordPress, dari Biznet Gio ya teman-teman. Kalau untuk performance di mobile sendiri, ini cukup lah, gua rasa 75, karena menimbang dari tampilan website yang compact gitu ya, membuat performanya agak sedikit menurun, itu nggak apa-apa lah. Tapi dari segi accessibility, best practice, dan juga SEO-nya ini sangat keren banget teman-teman. Nah, ini beberapa benchmark dari website yang udah kita buat, kurang dari 30 menit tadi, dengan website yang sekece parah ini guys teman-teman. Gimana menurut kalian? Silahkan kalian cobain. Dengan budget 50.000, kalian bisa bikin website yang sekeren parah ini. Sejauh ini, gue akan coba review dulu sedikit ya, dari mulai pertama kali gue beli layanan dari Biznet Gio, hingga bisa bikin website yang sekeren parah ini gitu ya. Jadi dari segi user interface, Biznet Gio ini cukup lumayan clean, simple, jadi memudahkan banget buat gua, dan bahkan pertama kali buka pun gua nggak ngerasa adanya kebingungan gitu ya. Dari mulai pertama kali beli, bikin websitenya, apalagi adanya fitur asisten AI nih, yang paling gua suka. Jadi nanti buat pemula sekalipun yang belum pernah pakai WordPress, itu nanti dipandu, bikin websitenya itu step by step, hingga nanti langsung jadi online. Kalau dari sisi performance-nya sendiri, website yang udah kita buat menggunakan layanan dari Neo WordPress, ini dia memiliki performance yang oke ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti nggak usah khawatir lagi kehilangan customer teman-teman hanya karena customer teman-teman itu ngerasa lama gitu ketika membuka website kalian. Ini akan jadi solusi buat kalian. Customer kalian akan dapat dengan mudah mengakses produk kalian di halaman website yang telah kalian buat di Neo WordPress ini, teman-teman. Oke, teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalian implementasikan ke dalam bisnis kalian sendiri atau ke dalam website yang ingin kalian buat. Kalau misalkan kalian pengen nyobain bikin website pakai Neo WordPress ini, kalian boleh klik linknya ada di deskripsi video di bawah. Kalian bisa mulai dari budget 50.000. Kalian bisa bikin website yang sekece parah ini. Mudah-mudahan video bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.